Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam rangka diskusi rutin mingguan, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tentang khususnya yaitu tentang para pemikir Muslim di Indonesia. Dan pada minggu terakhir ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang humanisme Islam dari Ahmad Syafi'i Ma'arif, atau yang lebih dikenal dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya. Humanisme Islam sebenarnya, humanisme sendiri sebenarnya memiliki banyak kanal, terutama ketika bersinggungan dengan agama. Misalnya ada sebagian orang atau sebagian tokoh yang mengatakan bahwasannya humanisme adalah another religion, atau agama yang lain, atau sebuah alternatif dari sebuah agama. Di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwasannya humanisme itu sendiri adalah agama itu sendiri, atau adalah bagian dari agama. Jadinya sisi humanisme itu merupakan include dari agama apapun itu. Sebenarnya kita sudah ketahui bahwasannya misal salah satu istri dari Nabi Muhammad sebenarnya adalah seorang Koptik atau Kibtiyah, yaitu Maria Kibtiyah merupakan seorang Kristen Koptik. Juga kita mengenal ada salah satu dari pelayan dari sahabat Umar bin Khattab itu juga merupakan orang Yahudi. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya Islam sendiri itu sangat humanisme, tidak memandang entah mereka berasal dari agama apapun. Jadi humanisme ini sebenarnya tidak berbatas pada sebuah keimanan atau keyakinan seperti itu. Terus sehingga dalam keadaan seperti itulah keseharian Nabi, keseharian para sahabat yang mana berbaur dengan orang-orang yang terbatas lintas keimanan dan keyakinan itu sendiri sebenarnya sudah membantah bahwasannya humanisme harus menjadi sebuah agama, atau yang tadi humanisme adalah another religion seperti itu. Akan tetapi pandangan yang menganggap bahwasannya humanisme adalah sebuah agama atau bisa menjadi alternatif agama, mereka berpendapat bahwasannya agama itu menyebabkan sekat-sekat atau sekat-sekat di antara agama satu dan keyakinan, atau istilahnya menimbulkan suatu pemicu atau trigger antara sebuah pemicu permusuhan atau perpecahan antara agama satu dan agama yang lain. Itulah yang menyebabkan bahwasannya kelompok humanisme ini mengatakan bahwasannya sudah gak usah ada agama, yang penting orang itu memiliki sisi humanisme yang tinggi, itu sudah sama dengan agama atau bahkan melebihi dari sebuah agama itu sendiri. Itu yang pertama yang menyangkut tentang humanisme antara alternatif dari sebuah agama atau humanisme bagian dari agama itu sendiri.
Padahal pada dasarnya substansi dari agama, entah itu agama apapun itu, sebenarnya kan erat kaitannya dengan kemanusiaan itu sendiri. Yang mana humanisme itu ya yang pasti ya kontra konflik atau ya membatasi atau tidak menyetujui adanya konflik itu sendiri. Dari misal dilihat dari segi turunnya agama-agama samawi itu dianggap sebagai syarat akan adanya humanisme atau penyebab dari turunnya agama karena untuk menegakkan humanisme. Misalnya pada masa Nabi Musa. Pada Nabi Musa misalnya ya karena sudah terlalu banyak kebobrokan yang dilakukan oleh raja atau penguasa saat itu, ya Fir'aun ketika itu. Ya Fir'aun ini banyak macamnya sebenarnya, ya Fir'aun pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Yusuf itu semuanya disebut Fir'aun. Karena nama Fir'aun ini kan sebenarnya adalah nama penguasa pada zaman itu. Ada Fir'aun yang berasal namanya dari Malik, atau ada Fir'aun yang berasal dari namanya siapa? Ada 4 macam Fir'aun itu. Ramses, ya. Ramses kan yang Nabi Musa, ya yang Nasi Ramas itu. Yang mana terus yang menunjukkan atau yang menyebabkan turunnya kitab Taurat pada masa itu ya karena ya dianggap sudah tidak ada lagi humanisme pada umat-umat pada saat itu. Sama halnya ketika misalnya turunnya Injil kepada Nabi Isa atau Yesus lah bahasanya. Dianggap bahwasannya pada saat itu ya sudah tidak ada lagi. Sudah terlalu banyak pertikaian, sudah terlalu banyak penindasan sehingga menyebabkan turunnya kitab atau menyebabkan turunnya Injil pada waktu itu. Begitu juga ketika masa Nabi Muhammad SAW, karena yang kita kenal pada waktu itu ya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah yang mana perempuan-perempuan sangat dibatasi, tidak boleh beraktivitas. Ketika ada anak perempuan pada waktu itu ya banyak yang dibunuh karena itu merupakan sebuah aib. Juga pertikaian antar kabilah juga banyak, tribalisme dan lain sebagainya. Karena sudah tidak ada humanisme pada saat itu, kemudian Tuhan menurunkan misalnya ya Al-Quran atau menurunkan agama kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh karena itulah semua agama sebenarnya dilandaskan atau dilatar belakangi pada karena tidak adanya humanisme atau berkurangnya humanisme pada saat itu. Sehingga agama berperan untuk memunculkan kembali kemanusiaan-kemanusiaan yang ada pada saat itu. Itu merupakan dari latar belakang akan turunnya dari agama-agama. Terus yang ketiga, selama ini ketika seorang atau ketika kita beragama, kita beragama itu seolah-olah kita harus memusuhi agama lain. Ketika kita beragama, kenapa kita kok seolah-olah kita harus memusuhi agama lain? Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Misalnya karena ya kita orang Islam, kita mengetahui bahwasannya ya agama Islam sendiri itu memiliki sisi-sisi humanisme yang sangat banyak. Bahkan misal ketika
pada masa perang atau ketika perang pun juga banyak sisi-sisi humanisme yang muncul. Misalnya ketika Nabi melarang ketika berperang melarang merusak tanaman, atau ketika berperang juga melarang membunuh kaum-kaum perempuan atau anak kecil. Juga menganjurkan untuk membunuh orang yang berusaha membunuh kita. Jadi istilahnya adalah mempertahankan diri ketika berperang. Jadi yang dibunuh, yang dianjurkan adalah orang-orang yang sudah berusaha untuk membunuh kita. Jadi itu kan ketika dalam istilahnya masa perang pun sisi-sisi humanisme dari agama Islam itu sendiri ya masih kelihatan. Seperti itu. Apalagi ketika masa-masa yang misalnya non konflik seperti itu. Oleh karena itu ya Islam itu sendiri ya merupakan ya agama yang menjunjung tinggi humanisme atau yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Akan tetapi kenapa misalnya pada masa-masa sebelumnya atau bahkan pada masa saat ini masih banyak misal umat Islam yang tidak mencerminkan humanisme atau bahwa terkesan radikal atau terkesan takfiri atau terkesan malah atau sampai ekstremis sekalipun yang tidak mencerminkan sifat-sifat humanisme. Di sini disebutkan bahwasannya hal ini terjadi karena yang kita anut atau yang kita anut itu sebenarnya adalah tafsir-tafsir dari agama Islam itu sendiri. Jadi yang kita anut bukan agama Islamnya, akan tetapi tafsir-tafsir dari agama Islam itu sendiri. Karena kita ketahui ya Islam itu atau tafsir itu kan merupakan produk dari manusia. Yang namanya produk manusia itu syarat akan kesalahan juga. Atau syarat akan ya istilahnya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu juga. Oleh karena itu, karena orang-orang Islam ini yang dianut atau yang kita anut ini adalah dari tafsir-tafsir keagamaan Islam itu sendiri, akhirnya ya masih banyak pemahaman-pemahaman atau ideologi-ideologi dari umat Islam yang tidak mencerminkan humanisme itu sendiri. Itu yang kedua. Makanya juga ada slogan bahwasannya ya umat Islam itu jangan sampai menyembah agama Islam katanya. Jangan sampai menyembah agama Islam, bukan menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai menyembah agama akan tetapi tidak menyembah Tuhan. Karena ya ketika saya ditanya, kamu agamanya apa? Saya adalah agama Islam. Tentu orang-orang masih akan bertanya lanjut, Islam yang mana? Islam Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi? Atau kalau di Indonesia Islam apa? Islam NU atau Islam Muhammadiyah? Sehingga yang seperti inilah sebenarnya karena yang dianut adalah merupakan tafsir-tafsir dari agama Islam itu tersendiri, sehingga menyebabkan adanya ya itu tadi, adanya permusuhan, perpecahan antara agama atau antara umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi ya jangan sampai orang Islam sekalipun itu menyembah Islam. Jadi yang disembah sekali lagi adalah Allah, ya bukan Islam itu sendiri. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang ketiga, kita ketahui bahwasannya ya Buya Syafi'i Ma'arif ya kita sudah tahu semua lah. Bahwasannya ya dari latar belakang beliau sendiri, beliau adalah orang ya yang asli Indonesia yang mana merupakan ya kelahiran Sumatera.
kehidupan Buya Syafi'i yang berlatar belakang Indonesia sebenarnya ini juga banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i sendiri, terutama ya tentang humanisme Islam ini. Ketika kita membaca atau ketika kita mengamati Buya Syafi'i Ma'arif, yang terlintas atau yang kita lihat bahwasannya beliau ini ya selalu mendengungkan tentang 3 hal. Yang pertama yaitu tentang keislaman itu sendiri, yang kedua yaitu tentang keindonesiaan, yang ketiga yaitu tentang humanisme itu atau kemanusiaan itu sendiri. Ya kita sudah mengenal bahwasannya ya Ahmad Syafi'i Ma'arif ini ya pernah ya menjabat sebagai orang nomor 1 di sebuah ormas yang cukup besar, sehingga itu juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau ya tentang terutama tentang humanisme Islam itu sendiri. Juga yang kedua yang mempengaruhi beliau adalah ya kehidupan di Indonesia itu. Kehidupan di Indonesia yang berlatar belakang memiliki banyak agama-agama, memiliki banyak suku-suku, sehingga Indonesia yang syarat perbedaan-perbedaan itu juga membuka pemikiran-pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif ini untuk terbuka, untuk menjunjung tinggi juga budaya-budaya atau humanisme itu sendiri. Yang mana humanisme ini juga kemudian beliau padukan dengan pemahaman-pemahaman keislaman beliau, pemahaman-pemahaman keislaman beliau, terutama pemahaman keislaman yang pernah dijabat oleh beliau di sebuah salah satu ormas, yang mana beliau ini selalu mendengungkan atau Muhammadiyah ini selalu mendengungkan misalnya tentang Al-Ma'un atau refleksi dari surat Al-Ma'un. Yang mana surat Al-Ma'un ini selalu mendengungkan atau pentingnya akan peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama yang mana ketika seseorang ini beribadah horizontal atau beribadah vertikal saja tanpa memperdulikan horizontalnya, maka itu dianggap sebagai masih cacat katanya. Jadi ibadah yang vertikal itu tidak akan bisa tegak tanpa ibadah horizontal atau peduli terhadap sesama atau membantu terhadap sesama. Hal itulah yang menjadikan surat Al-Ma'un menjadi landasan bagi Muhammadiyah untuk bisa membantu sesama, misal dengan mendirikan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial atau membantu misal kesehatan dengan rumah sakitnya, membantu pendidikan dengan sekolah-sekolahnya, dan membantu misal orang-orang yang terbelakang dengan panti asuhannya. Itulah yang melatar belakangi atau yang memadukan antara pemikiran humanisme Buya Syafi'i Ma'arif yang dilatar belakangi dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, dan juga pemahaman beliau tentang keislaman yang dilandasi dengan surat Al-Ma'un itu sendiri. Selanjutnya yang menarik juga yang menarik dari Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i, Buya Syafi'i ini dengan ya banyak istilahnya banyak suara beliau tentang apapun itu, tentang ekstremisme atau humanisme dan pembelaan kaum minoritas dan lain sebagainya. Buya Syafi'i ini tidak terlibat dalam politik praktis atau ya istilahnya meskipun beliau bisa lah, beliau ini tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga ketidakterlibatan dalam politik praktis ini juga yang mungkin mempengaruhi pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif ini juga akan
pembelaan humanisme beliau ini yang tanpa syarat. Misalnya hal ini berbeda misalnya ketika dibandingkan dengan misal tokoh sejawat beliau misalnya Amin Rais. Amin Rais yang mana beliau karena ya itu tadi keterlibatan beliau dalam politik praktis sehingga ketika beliau memimpin PAN di sana ada mungkin ya ada misi-misi atau ya ada kepentingan-kepentingan kekuasaan, kepentingan power yang itu mungkin bisa menutupi dari sisi humanisme Pak Amin Rais itu sendiri, misal seperti itu. Ya karena ya sudah kita ketahui ya tokoh-tokoh semisal Amin Rais, Gus Dur dan Megawati kan semuanya juga bersuara atau memiliki dukungan atau keinginan untuk menegakkan atau ya tentang kemanusiaan itu sendiri. Akan tetapi hasilnya berbeda karena ketidakterlibatan Buya Syafi'i Ma'arif ya ke dalam politik praktis itu sendiri. Jika kita menelisik lebih jauh tentang humanisme Islam itu sendiri, ada beberapa faktor atau ada beberapa checklist mungkin yang harus ya dimiliki ketika seseorang itu memiliki sifat atau masuk dalam kategori humanisme Islam itu sendiri. Misal yang pertama ya tentu harus ada toleransi atau bahasa sananya itu tasamuh katanya. Tasamuh. Ya toleransi ya antar agama, toleransi antar suku, toleransi antar apapun itu, yang meyakini ya bahwasannya ya diyakini saja apa yang menurut keyakinanmu, akan tetapi tidak menyalahkan atau tidak memaksakan keyakinanmu atas keyakinan orang lain. Seperti itu yang pertama, toleransi. Yang kedua yaitu ya tetap perdamaian atau al-aman katanya. Tokoh seperti Buya Syafi'i ini ada dua hal sebenarnya dalam al-aman atau perdamaian. Yang pertama ada al-aman qoblal iman katanya, yaitu ada perdamaian dulu sebelum iman katanya, ada keamanan dulu sebelum iman. Atau yang kedua ada al-iman dulu qoblal aman katanya. Ya yang penting pokoknya ya iman dulu, Islam dulu, baru nanti kita memikirkan kedamaian atau gimana caranya kita menegakkan atau kita berdamai ketika kita sudah Islam. Dalam pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif ini, saya berpendapat bahwasannya beliau akan memilih ya al-aman dulu qoblal iman. Jadi yang penting aman dulu, damai dulu, baru ya nanti ya akan timbul atau akan muncul suasana keagamaan, akan bisa melaksanakan keagamaan, bisa melaksanakan ibadah dengan baik karena adanya keamanan. Karena umat-umat beragama tidak mungkin bisa beribadah dengan baik, tidak mungkin bisa beragama dengan baik tanpa adanya keamanan atau perdamaian terlebih dahulu. Seperti misalnya ya kita sudah mengetahui ya di Suriah, di Afghanistan, orang-orang untuk melaksanakan ibadah memiliki rasa takut atau ketakutan dalam beribadah karena belum adanya keamanan atau ya belum al-aman qoblal iman, seperti itu. Yang ketiga, ciri humanisme Islam itu sendiri yang ketiga adalah ya adanya HAM katanya atau hukukul insan katanya. Hukukul insan. Oh, ini ajar bahasa Arab ini.
hukukul insan ini. Sudah kita ketahui ya dalam HAM atau hak asasi manusia ini bagaimana lantangnya Buya Syafi'i Ma'arif misalnya ketika kasus pemilihan DKI Jakarta. Bagaimana dengan lantangnya Gubernur DKI Jakarta, pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana lantangnya Buya Syafi'i menyuarakan itu pembelaan terhadap ya Ahok yang saat itu ya merupakan minoritas. Meskipun pada saat itu Buya Syafi'i ini berseberangan dengan misal organisasinya pada saat itu, yang mana ya Muhammadiyah pada saat itu ya tidak sependapat, atau Buya Syafi'i tidak sependapat dengan itu, akan tetapi Buya Syafi'i tetap lantang menyuarakan itu. Sehingga ya sudah tidak diragukan lagi bagaimana ya kemanusiaan Buya Syafi'i ini. Terus yang keempat ya bagaimana juga suara-suara Buya Syafi'i Ma'arif ini terhadap ekstremisme ya, terhadap kaum-kaum radikal yang berusaha ya misalnya mengganti ideologi negara, atau terhadap mereka-mereka yang memaksakan sistem khilafah di Indonesia. Kita sudah mengetahui itu bahwasannya sangat lantang Buya Syafi'i Ma'arif menentang itu. Terus yang terakhir ada pembelaan terhadap minoritas atau aqolliyah. Ya sudah kita ketahui juga bahwasannya ya Buya Syafi'i Ma'arif juga sangat bersuara terhadap minoritas-minoritas yang ada di Indonesia. Oke, cek. Oke. Menarik sekali kata Pak Winda. Seperti halnya di simposium today. Oke. Saya untuk tokoh-tokoh Indonesia ya, sebetulnya saya masih dari latar belakang Syafi'i Ma'arif kan ya. Pertama, Syafi'i Ma'arif ini kan juga kalau dari ormasnya kan MD ya, MD no. Iya, MD. Terus latar belakang ini dari tadi untuk pemateri latar belakang masih belum disebutkan nggak ya? Secara jelas ya. Itu pertama untuk pemateri. Sehingga saya untuk memulainya juga sedikit ragu gitu kan. Bagaimana saya menempatkan pemikirannya dan juga bagaimana paradigmanya gitu kan berjalan. Terkait dengan toleransi kan juga pernah digaungkan oleh Gus Dur juga kan, yang berbeda ormas mungkin dengan Syafi'i Ma'arif gitu kan. Jadi itu juga mungkin ada bagaimana Syafi'i Ma'arif gitu kan menggaungkan humanisme yang pada titik tertentu juga itu merupakan toleransi gitu kan, toleransi dalam beragama gitu. Apa yang membedakan pemikiran keduanya tadi gitu kan, itu yang pertama gitu kan, karena kan juga berbeda ormas itu mungkin nggak dulu kan. Cek. Ya. Yang pertama ya tentang latar belakang atau yang mempengaruhi corak pemikiran dari Buya Syafi'i Ma'arif itu sendiri. Menurut saya sejauh pembacaan saya tentang literatur dan pengamatan saya terhadap beliau, karena ya saya
meskipun tidak terlalu lama ya juga bertemu dengan beliau. Pernah bertemu dengan beliau karena beliau ini merupakan salah satu apa ya istilahnya dewan pertimbangan atau pembina di ya saya pernah mengajar di salah satu lembaga pendidikan yang beliau merupakan dewan penasehatnya lah istilahnya mungkin. Beliau banyak mungkin dipengaruhi atau ya karena latar pendidikan beliau yang pertama ketika SMP SMA atau sekolah menengahnya beliau banyak atau diselesaikan di madrasah mualliminnya yang di madrasah muallimin yang didirikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga ya memang sangat kental sekali kemuhammadiyahan beliau karena ya sekolah di sekolah kader, sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Nah, setelah itu ya setelah tamat dari sana ya beliau ke IKIP atau kalau sekarang itu sudah UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Baru setelah itu Buya Syafi'i Ma'arif ini terus berangkat ke mana? Ke Cambridge. Nah, dan disinilah sebenarnya yang banyak mempengaruhi Buya Syafi'i Ma'arif ini terhadap pembacaan beliau terhadap literatur keislaman atau pembacaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena Buya Syafi'i Ma'arif ini merupakan murid langsung dari Fazlur Rahman. Sama seperti Amin Rais dan Nurholis Majid. Jadi ya perbedaan atau apa keterpengaruhan Buya Syafi'i Ma'arif ini juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Rahman itu sendiri atau Fazlur Rahman itu sendiri. Sehingga ya, Buya Syafi'i Ma'arif ketika memanggil Fazlur Rahman ya dengan Rahman seperti itu. Tidak roco. Sehingga ya mungkin ya pembacaan beliau terhadap Al-Qur'an dipengaruhi atau berbeda atau dipengaruhi setelah beliau berguru kepada Fazlur Rahman itu sendiri. Sehingga yang pertamanya misal dulu pembacaan Al-Qur'an di Indonesia ya sangat eksklusif ya, kemudian ketika membaca bukunya Rahman itu Majar itu ya kemudian ya mungkin pembacaannya bisa menjadi seinklusif pemikiran Buya Syafi'i ya saat ini. Ya juga ya yang tadi karena Buya Syafi'i Ma'arif ini hidupnya di Indonesia memiliki latar belakang keragaman agama, suku, budaya dan lain sebagainya yang sangat beragam, sehingga itu juga yang membentuk pemikiran beliau. Sehingga mungkin Buya Syafi'i mungkin tidak perlu membuka Al-Qur'an ketika ingin mengetahui bahwasannya umat manusia ini terdiri dari berbagai macam suku bahasa. Karena ya di sekeliling beliau sudah mengamati sendiri bahwasannya Indonesia ya beragam suku, beragam agama dan beragam bahasa. Sehingga ya mungkin cukup dengan latar belakang keindonesiaan saja beliau sudah mengetahui keberagaman itu. Terus ditambah dengan mengetahui adanya teks-teks di Al-Qur'an bahwasannya ada keberagaman itu semakin memantapkan istilahnya ya pengetahuan beliau, pemikiran beliau tentang misal beragam agama dan lain sebagainya seperti itu. Terus misal perbedaan Buya Syafi'i Ma'arif dengan ya tokoh-tokoh misal tadi sekaliber ya Amin Rais dan Gus Dur misal yang sama-sama ya tokoh-tokoh yang menggaungkan tentang kemanusiaan misalnya. Mungkin
ketidaktergantungan atau tidak adanya kepentingan Buya tadi. Tidak ada, Buya Syafi'i tidak memiliki kepentingan kekuasaan, tidak memiliki kepentingan power. Bisa jadi ketika misalnya Amin Rais menggaungkan humanisme, itu ada misi atau ada kepentingan kekuasaan. Karena ya kita ketahui bahwasannya ya yang mana ketika seseorang sudah memilih jalur politik praktis atau memilih jalur partai, ya tujuan utamanya yaitu tetap pada kekuasaan. Tidak mungkin pada ya yang lainnya. Yang mana yang partai ya pasti ingin menang. Ketika sudah menang ya pasti ingin menjadi presiden dan lain sebagainya. Nah, ketidak adanya kepentingan kekuasaan atau kepentingan power dari Buya ini karena beliau ya ketika ditawari menjabat misal di politik praktis beliau tidak kerso atau tidak menggubris, ketika jabatan menteri juga tidak digubris dan lain sebagainya. Hal inilah mungkin yang menjadikan pembeda antara tokoh-tokoh antara Buya Syafi'i Ma'arif dengan misal Amin Rais dan Gus Dur seperti itu. Mungkin seperti itu dulu. Mungkin ada tambahan dari yang... Ketika kita harus bisa memahami humanisme ya. Jadi setiap agama itu diturunkan karena memang sudah rusaknya atau mungkin sudah berkurangnya nilai-nilai kemanusiaan di zaman itu kan, seperti itu. Kan tetapi mungkin ketika kita kaitkan dengan turunnya diutusnya Nabi, innamal buistu liutamima makarimal akhlak, kayak gitu kan. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang akhlak dari kaum di masa tersebut memang sudah tidak baik kayak gitu. Nah, di sini mungkin saya butuh penafsiran lebih lanjut ya mengenai itu akhlak dan humanisme. Apakah memang akhlak itu bahasa Al-Quran yang mungkin diimplementasikan sebagai humanisme dalam bentuk sosialnya, seperti itu ya. Ya. Ya, misal tadi di Islam sendiri, di agama Islam sendiri, misal tadi disinggung bahwasannya ya apa diutusnya Nabi tadi karena untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang seperti apa? Apakah akhlak itu cerminan dari termasuk juga humanisme itu sendiri, termasuk dari kemanusiaan itu sendiri? Ya secara bahasa kan memang akhlak adalah ya laku yang baik ya, akhlak karimah ya, yang jelek ya akhlak ya bisa jadi ya apa akhlak yang pada saat itu ketika zaman jahiliyah itu ya, yang ketika tidak adanya kemanusiaan, yang mana ya orang-orang para perempuan banyak, anak perempuan dianggap aib dan banyak yang dibunuh, para perempuan dibatasi kegiatannya, bahkan tidak boleh apa istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan di tempat publik. Ya bisa jadi ya itu juga merupakan salah satu dari tujuan itu. Karena juga kita kenal bahwasannya ada juga selain ya liutami makarimal akhlak juga mungkin ada ya apa itu khairun nasi anfa'uhum linnas katanya. Nah, pada nyai ngocol ustad deh ini. Khairun nasi anfa'uhum linnas katanya. Jadi yang disebut di sini bahwasannya bukan bukan khairul mukmin atau khairul muslim misalnya. Yang di sini yang disebutkan yaitu secara umum. Ya pokok seseorang itu bermanfaat bagi setiap manusia atau manusia apapun itu, entah apapun agamanya, apapun latar belakangnya ya.
itunya ya intinya ya tetap akan masuk menjadi ya khairun nas ini. Ya, seperti itu. Jadi ya ketidakterbatasan pada ranah inilah ya seharusnya ya tidak ada sekat-sekat itu lagi. Sekali lagi ya karena yang kita yang kita pikirkan atau yang kita anut adalah agama Islam itu sendiri, bukan tafsir-tafsir agama Islam itu sendiri. Ya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang memang mungkin yang menjadi tema sentral tentang humanisme ini ada paradigma-paradigma yang disajikan oleh kaum hierarkis, ya. Kaum kekanak-kanakan, kaum hierarkis. Ya. Jadi kayak dalam memandang sesuatu di dunia, mereka selalu memberikan kategori-kategorisasi yang bersifat hierarkis. Sebagaimana banyak semboyan-semboyan yang juga subur di tengah-tengah kita, kaum muslim terutama. Dan yang saya agak kaget juga di orang-orang yang mungkin memiliki kritik terhadap umat Islam maupun di luar umat Islam itu ya, bagi orientalis juga ya. Gimana kita melihat segala sesuatu begitu hierarkis kalau dalam umat Islam memang kayaknya sudah menjadi hal yang menjadi kayak kredo yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Bagaimana kita selalu menempatkan lebih afdol mana. Mungkin kalau lebih afdol mana mungkin masih tidak masalah karena itu bersangkutan dengan ibadah. Jadi orang-orang berlomba-lomba mencari hal-hal yang bersifat paling baik gitu. Sehingga mereka dalam melakukan suatu interpretasi kepada sesuatu selalu melihat hal-hal yang sifatnya hierarkis. Jadi ini sama ini lebih tinggi mana, sehingga mereka meninggalkan profesionalismenya. Karena sebenarnya bukan masalah lebih tinggi mana, masalahnya Anda itu berada di kondisi yang mana. Jadi profesional aja lah, nggak usah dihierarkikan gitu. Tuhan nggak melihat seberapa hierarkis Anda, termasuk dalam penempatan humanisme di sini. Karena saya selalu lihat. Bahkan ada teman saya, Fakihuddin Mubarak, punya bajunya. Fakih ya. Sudah di-tag sama saya di status Instagram saya. Nah, itu ada kata-kata humanisme above religion. Wah, ini saya maksudnya kalau mungkin kita mau pakai pendekatan logika ini mungkin tidak apple to apple. Tapi saya sadar bahwa kesimpulan itu merupakan suatu bentuk, kalau saya katakan cacat secara inferensi, atau kita bisa katakan sebagai falasi. Bagaimana konflik yang terjadi akibat dogma keagamaan, bukan karena agama ya, dogma keagamaan sebagaimana yang sudah disampaikan di sini tadi sama pemantik, bahwa hal-hal itu terjadi karena dogma keagamaan tertentu. Bagaimana sampai ada kata-kata yang menyebabkan bahwa umat Islam jangan sampai menuhankan Islam. Bahkan pada suatu saat ditanya, kamu ini madhab apa sih? Saat saya mengatakan madhab Islam, ditolak. Bolehlah penolakannya, sampean menolak saya dengan tolakan itu karena hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan pertanyaan, tapi itu kan sebagai bentuk bahwa Islam itu tidak terkotak-kotakan secara madhab seperti itu. Atau memang ini yang menjadikan salah satu dogma-dogma tertentu dapat menyetir kita. Bagaimana jangankan humanisme antar keagamaan, di dalam suatu agama yang terkotak-kotak, yang berbagi dogmatisme madhab antara madhab tertentu, senggolan-senggolan seperti itu aja sudah menghilangkan esensi dari suatu keagamaan. Tidak usah melihat dari beberapa senggolan antara agama ke agama. Dan inferensi atau falasi yang disimpulkan dari humanisme above religion itu kan seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana logika yang dibangun seperti itu, kan itu tidak apple to apple. Bagaimana humanisme itu kan tema sentral. Kalau kita melihat sebagai humanisme itu gejala objektif dan agama-agama itu adalah sudut pandang tertentu bagaimana memperjuangkan gejala objektif itu.
Sehingga apabila pandangan-pandangan itu mengkhianati gejala objektif, maka konsekuensi logis yang hadir terhadap pengkhianatan kepada humanisme tersebut juga mendiskreditkan bagaimana mereka melakukan sudut pandang melalui keagamaan tersebut. Jadi sinisme keagamaan ini, sinisme keagamaan yang menyebabkan intoleransi, yang menyebabkan mungkin variabel-variabel yang disampaikan tadi, yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif tentang toleransi atau tasamu atau al-aman yang dibagi menjadi dua. Kalau kita melihat bagaimana ini, biasanya dalam al-aman tadi yang disampaikan pemantik, al-aman kan ada dua ya. Al-aman ada dua, ini kita untuk mendasarkan kondisional tertentu. Tapi dengan maraknya kredo hierarkis itu, kita melihat al-aman yang dibagi menjadi dua tadi menjadi suatu bentuk hierarki yang pada akhirnya kita akan menyimpulkan lebih baik yang mana, lebih afdol yang mana hierarki ini. Sehingga al-aman tadi tidak bersifat kondisional lagi, tidak profesional. Kita memaksakan kehendak, tidak sadar akan kondisi tertentu. Bagaimana al-aman tadi dalam mengkategorisasikan, mengklasifikasikan, dalam menempatkan al-aman tadi, al-aman qoblal iman dan al-iman qoblal aman tadi dipaksakan. Bahkan dua penggolongan tadi untuk menafsirkan bagaimana kondisi kultural, sosial budaya yang ada pada saat itu bisa jadi menjadi suatu bentuk antitesa satu dan yang lainnya. Sehingga saat sampean mengatakan anggap Buya Syafi'i Ma'arif condong kepada al-aman qoblal iman dalam humanismenya di sini, sebagian orang lainnya akan menyanggah beliau dengan al-iman qoblal aman dengan mengatakan berarti sampean ini, kita harus sadar bahwa iman itu yang menghadirkan segalanya, kedamaian itu buah dari iman. Orang-orang romantisme seperti ini ditolak ya, gitu. Karena tidak bisa meletakkan sesuatu seideal mungkin. Romantisme ini ideal-ideal, kembali kepada Mbak Winda, tidak bisa mengidealkan sesuatu ya Mbak. Itu ajaran paling tertanam erat dari Siraja Badu. Kita tidak bisa mengidealkan sesuatu, sehingga penghierarkian itu sebenarnya cacat secara kesadaran akan kondisi masyarakat, sosial budaya yang sedang dihadapi. Jadi untuk umat Islam, hierarki-hierarki seperti itu sebisa mungkin diminimalisir. Bagaimana? Kan saya pernah melihat suatu kiai di pondok. Pas waktu sholat, beliau sholatnya duduk. Padahal beliau punya dua kaki, masih punya sisa energi untuk pulang ke rumahnya. Cuma kenapa tidak ada yang menegur? Harusnya berdiri dong, selagi bisa berdiri, berdiri dong. Kalau kita menggunakan pendekatan hierarki terhadap bagaimana seseorang melakukan kegiatan peribadatan, baik peribadatan yang bersifat horizontal maupun vertikal, sehingga humanisme of religion ini sebenarnya menjadi suatu cacat kesimpulan yang subur di antara kita, sehingga kita menganggap humanisme itu lebih keren karena humanisme itu dapat mengakomodasi semuanya. Humanisme itu membentengi sinisme keagamaan tanpa sadar bahwa sinisme keagamaan itu bersifat dogmatis. Bukan kalau bahasa yang disampaikan pemantik tadi, bukan esensi dari agama itu sendiri. Agama yang hadir pada dasarnya sebagai bentuk perlawanan terhadap humanisme yang dicederai oleh autokrasi yang berjaya pada saat itu. Terus. Katanya mau nanya, Yang tidak ideal. Kita tidak bisa mengidealkan humanisme. Iya, kita tidak bisa mengidealkan humanisme. Karena saya sempat membaca sedikit dari apa yang dikatakan Buya Syafi'i. Salah satu yang menarik menurut saya bahwa manusia saat ini tidak bisa menggunakan standar moral baik dan buruk gitu kan, yang menjadi landasan dari humanisme. Bagaimana kita kemanusiaan itu seharusnya gitu kan, bahwa jika kita melihat, kita refleksikan kepada abad ini misalnya,
bagaimana standar-standar moral semacam itu atau humanisme itu sudah tidak efektif lagi gitu untuk membendung ketamakan manusia gitu kan. Bagaimana misalnya tragedi di antara Palestina dan Israel, tragedi antara Ukraina dan Rusia gitu kan. Seolah-olah humanisme hilang di situ gitu kan. Jikapun misalnya ada hierarki budaya apa tadi? Humanisme qobla gimana? Iya itulah ya. Al-iman qobla al-aman qobla al-iman. Bahagia kalau tahu bahasa Arab. Jadi dua-duanya saya merasa kalau katanya Banu tadi bahwa kita tidak bisa diberikan opsi-opsi atau alternatif lain karena orang akan melihat mana yang baik, mana yang enggak, dan itu akan menyebabkan adanya kekerasan simbolik lagi, kekerasan imani atau kekerasan macam-macam apapun gitu kan, karena masyarakat kita agak sensitif terhadap sesuatu gitu. Jadi cuman kalau saya katakan lagi bahwa itu dua-duanya sebenarnya juga sama-sama tidak efektif gitu kan. Karena ada gejala-gejala lain di luar kita atau di luar moral tadi yang menurut saya itu sudah tidak lagi bisa mengidealkan humanisme ini gitu kan. Menjadi salah satu alternatif untuk untuk istilahnya kalau katanya Buya Syafi'i tadi untuk memberikan toleransi dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa diidealkan lagi gitu. Itu sih tanggapan saya dari yang Banu katakan. Jadi entah itu hierarki semacam apapun, itu sebenarnya dua-duanya juga sama-sama tidak bisa kita gunakan ketika kita dihadapkan dengan masyarakat yang sudah semacam ini gitu. Dengan mindset semacam ini gitu kan. Maksudnya begini, apakah jika misalkan diberi pilihan ganda ABCD, orang akan memberikan prioritas? Itu bukan soal itu masalahnya gitu kan. Masalahnya adalah opsi itu, jangan salahkan opsinya. Ya kan, salahkan paradigmanya gitu kan. Saya lebih setuju dengan Prof. Kunto kemarin, bukan pramantiknya ya, Prof. Kunto kemarin gitu kan, bahwa paradigma yang perlu diperbaiki adalah paradigmanya, bukan opsionalnya gitu kan. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Buya Syafi'i yang direpresentasikan oleh pemantik, jika misalnya saya melihatnya kan tidak bisa melihat Buya Syafi'i sebagai seorang pemikir yang murni gitu kan, karena dia pun berangkat dari organisasi tertentu gitu, organisasi keislaman tertentu. Gak usah gitu lihatnya, biar saya nggak kayak sinis gitu, kayak ada aura-aura negatif gitu. Jadi karena dia berasal dari organisasi masyarakat tertentu gitu, yang saya ingin tanyakan adalah jika misalnya ada kekerasan simbolik, kekerasan imani, kekerasan ormas gitu, bukan ormas sih ya, saya nggak ingin menyebut ormas, kekerasan imani lah, ya. Saya ingat kata-katanya Kang Edi, ya, ada Edi, iya Benu, Takmir, ya itu ya, menyebut bahwa karena kan yang paling rentan misalnya, yang wadah gitu, yang paling yang efektif menurut saya adalah wadah-wadah ormas-ormas semacam itu, dan mungkin dari sana juga akar rumput itu bisa diperbaiki gitu kan, karena kan asalnya dari sana sebenarnya gitu. Nah, humanisme semacam apa sebenarnya yang diinginkan jika kita melihat dalam konteks minimal dalam yang paling mendasar gitu. Kembali tadi menanggapi tentang misalnya kedamaian atau tadi alaman tadi sibuk pembahasan tentang mana yang lebih dahulu, aman dulu atau iman dulu katanya. Selalu kan ada yang satu menyatakan aman katanya. Kalau gak aman gak mungkin bisa sholat katanya, gak mungkin bisa beribadah. Tapi yang katanya satunya lagi, kalau sudah iman katanya pasti aman. Minimal keamanan batin ya. Ya kembali ke tadi, ya ini bukan opsional ya, bukan opsional, tapi ini bukan opsional ya, harus memilih aman dulu atau iman dulu. Ya. Akan tetapi yang kita lihat ya, yang kita baca sejauh ini, bagaimana Buya Syafi'i Ma'arif itu terlihat dari pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapatnya menunjukkan bahwasannya ya beliau ya berpendapat bahwasannya ya aman dulu. Karena keadaan saat ini, terutama keadaan misal negara-negara yang memiliki mayoritas umat-umat Islam itu
itu berkonflik gara-gara ya adanya adanya penganutan atas tafsir-tafsir keagamaan ya, yang menyebabkan adanya konflik-konflik itu sendiri. Terus bagaimana misalnya tadi Buya Syafi'i Ma'arif misalnya karena berangkat misal dari Muhammadiyah, kenapa? Terus apa bedanya misal dengan Gus Dur misalnya yang sama-sama bergelut atau menggaungkan humanisme juga. Tadi dibahas misalnya karena apa? Gus Dur yang memiliki memiliki misi atau karena beliau adalah salah satu dari petinggi partai atau memiliki jabatan politik praktis, sedangkan Buya Syafi'i tidak. Ya Buya Syafi'i memang tidak tidak ke arah politik praktis atau memang selama ini ya arahnya itu ketika ditawari jabatan politik pun beliau tidak mau. Akan tetapi meskipun beliau tidak berpolitik praktis, Buya Syafi'i ya tentu tidak buta politik lah. Kita tidak buta politik Buya Syafi'i ini. Sebagaimana ya juga ada pendapat-pendapat beliau ini yang juga bagus menurut saya. Yang pertama ya beliau berpendapat bahwasannya ya negara itu ya boleh sekuler katanya. Akan tetapi masyarakat harus taat beragama katanya di sini. Negara boleh sekuler, tapi masyarakat harus taat beragama katanya. Terus tentang politik juga Buya mengatakan bahwasannya ya politik Islam itu ya bukan hanya dijadikan gincu lah, bukan hanya dijadikan gincu atau lipstik. Politik Islam itu jangan hanya jadi lipstik katanya, akan tetapi jadilah garam katanya. Jangan hanya diperlihatkan. Jadi Islamnya itu jangan hanya diperlihatkan. Akan tetapi ya minim nilai. Akan tetapi jadilah garam katanya. Yang nilainya tinggi meskipun tidak kelihatan katanya. Seperti itu. Juga ya Buya berpendapat bahwasannya agama tidak perlulah ditampilkan dengan simbol-simbol. Kan tetapi miskin makna. Seperti itu. Ya sudah kita ketahui bahwasannya terutama ketika agama bersinggungan atau ketika agama bersamaan dengan politik atau kekuasaan ya selama ini ya juga tidak ya efektif, mungkin efektif, akan tetapi keefektifan itu juga hanya bersifat semu. Misalnya ketika kita ketahui bahwasannya dinasti Ottoman dulu memerangi Armenia yang sampai membakar gereja-gereja, membakar Injil, Bible, yang menyebabkan ekspansi itu menyebabkan Armenia yang semula adalah Kristen menjadi 100% Muslim karena ekspansi tersebut. Akan tetapi setelah jatuhnya dinasti Ottoman atau dinasti Utsmani ini ya, setelah itu jatuh karena keagamaannya hanya berlandaskan pada ya istilahnya politik atau kekuasaan. Setelah kekuasaannya runtuh, Armenia kembali menjadi negara atau orang-orang masyarakat Armenia kembali kepada agama yang semula. Karena keagamaannya ini bersifat pada politis atau bersifat pada kekuasaan. Oleh karena itu ya Buya Syafi'i Ma'arif sangat tidak setuju sekali dengan adanya politik yang hanya menampilkan simbol-simbol saja atau ya hanya kelihatan lipstiknya saja lah. Kan tetapi tidak ada rasanya, tidak ada nilainya. Makanya juga di Indonesia ini sebenarnya juga menarik karena partai-partai Islam itu ya tidak terlalu menarik atau tidak terlalu signifikan lah pemilihnya. Akan tetapi ketika ada pembahasan perda-perda Islam, glorifikasinya itu sangat tinggi misalnya. Antusiasmenya
para masyarakat atau para DPR yang dijual adalah perda-perda syariahnya, kan tetapi tidak masuk pada ya partai-partai Islamnya juga ya tidak terlalu signifikan lah pemilihnya seperti itu. Makanya ya itu apa pendapat dari Buya Syafi'i Ma'arif. Ya beliau berpendapat ya bahwasannya ya ketika agama ya meskipun apa negara meskipun sekuler ya ketika tidak diatur keberagamaan itu misalnya tidak diatur ya justru Islam atau keberagamaan yang murni itu yang akan muncul dari masyarakat-masyarakat yang beragama itu tersendiri begitu. Oke, tentang humanisme Islam menurut apa ya, menurut pengampu pada sore hari ini tuh perbedaan antara konsep humanisme Islamnya punya Syafi'i Ma'arif dengan Gus Dur itu keunikannya tuh letaknya di mana? Mungkin tahu saja, kalau misalnya nggak tahu nggak apa-apa. Karena ya tentunya pasti ada keunikannya, entah itu apakah faktor budaya bisa memprediksi, itu bisa memediatori gitu. Apakah faktor ormas organisasi yang ditekuni juga memprediksi mediatori juga atau gimana gitu. Intinya pasti ada keunikan, letaknya di mana? Mas Gus Dur, berisi Mas Gus Dur, ya kita kan mau komunikasinya Gus Dur. Dalam Buya Syafi'i kan salah satu orang yang ngefans terhadap Gus Dur. Kan iya. Iya juga kebalikannya juga begitu. Sama-sama ngefans. Lah ini jawab dulu punya Mas. Keunikannya Gus Dur, keunikan dari humanismenya Gus Dur apa? Kok takutnya Gus Dur gitu? Sisi humanisme Gus Dur. Pertama itu ya keunikan punya Gus Dur itu ada manunggal. Manunggal artinya kita itu satu gitu. Baik itu yang mau Muslim, mau yang Kristen, itu satu, sama-sama dari manusia, wes itu. Jadi kan kita memahami kemanusiaan, ya kayak gitu. Mau ke Tuhan, tauhid tingkat tertinggi ya tetap ke makhluk. Kalau memang kita mencintai Tuhan, maka cintailah ciptaannya, kan mudahnya kayak gitu. Ya, kayak gitulah. Ya. Ya ketika memang repot ketika ditanya ya apa sih yang unik dari humanisme Islamnya Syafi'i Ma'arif ini sendiri ya. Karena ya sebenarnya ya banyak tokoh-tokoh yang juga menggaungkan humanisme, semisal Gus Dur, Amin Rais dan lain sebagainya, atau bahkan Nurholis Majid sendiri. Ya ketika ditanya itu ya sebenarnya landasannya ya sama. Landasannya sama ya karena pada dasarnya manusia itu ya adalah semuanya adalah ciptaan Tuhan katanya. Ya sama. Ketika seseorang ya memuliakan ciptaan Tuhan ya berarti dia memuliakan Tuhan. Sebaliknya ketika dia menghina ciptaan Tuhan ya berarti dia menghina Tuhan. Seperti itu juga. Apanya yang mau disyukuri? Ya landasannya sebenarnya sama seperti itu. Landasannya. Ada apa? Salah satu quote dari Buya Syafi'i ini katanya. Persaudaraan dan perbedaan itu sangat biasa katanya Buya. Asal di sana ada ketulusan. Ada ketulusan. Jadi
persaudaraan dalam perbedaan itu biasa, asal ada ketulusan, entah itu perbedaan dalam agama, perbedaan dalam hal apapun itu. Terus yang kedua quote-nya juga, perbedaan yang ada di muka bumi ini bukanlah untuk ditakuti, akan tetapi perbedaan itu harus dijadikan sebagai penghayatan kita akan realitas yang ada di muka bumi. Ya memang hampir mirip sih antara misal Buya dan Gus Dur, yang mana beliau berdua ini menurut saya juga jalan dari pembelaan beliau berdua ini terhadap minoritas, terhadap orang-orang ya yang perlu dibela, itu jalurnya sama-sama memilih jalur personal. Atau ya kita ketahui ketika Buya Syafi'i Ma'arif kemarin bagaimana dicacinya beliau di antara orang-orang seormas beliau yang kontra terhadap minoritas itu, kontra terhadap Ahok misalnya. Sedangkan Buya berdiri sendiri untuk membela Ahok. Ya sama halnya lah ketika Gus Dur juga berlaku demikian terhadap ya beberapa orang terhadap beberapa orang ya yang beliau bela. Ya jalurnya sama-sama personal. Ya tidak melibatkan, ya meskipun ya Buya sebenarnya ya bisa saja mempengaruhi ormas tersebut untuk ikut membela misalnya. Kan tetapi ya jalur yang dipilih merupakan jalur-jalur personal dari Buya Syafi'i Ma'arif ini sendiri. Sehingga ya meskipun beliau ini berbeda dalam pembelaan beliau, ya dia tetap disegani. Meskipun beliau kontra dari ormasnya, beliau tetap disegani oleh ormasnya. Meskipun pendapatnya berbeda dengan ormas yang membesarkannya lah, anggap seperti itu. Jadi ya yang digarisbawahi sebenarnya dari pemikiran humanismenya ini ya bagaimana ya Buya ini ya berani membela minoritas, bagaimana juga menyuarakan atau beliau berani beda lah, atau berani menyuarakan perbedaan di antara ya orang-orang yang sejawatnya mengatakan A, beliau berani untuk mengatakan B, meskipun itu berujung pada ya pembulian dan lain sebagainya. Terus juga Buya ini juga berani mengkritik terhadap sesuatu yang tidak sesuai lah dengan nuraninya. Ya, banyak kan yang tidak sesuai dengan beliau lantang mengatakan bahwasannya itu sebenarnya tidak sesuai ya. Meskipun di tengah ya yang lain, orang-orang yang lain atau tokoh-tokoh yang lain berpendapat berseberangan dengan pendapat Buya Syafi'i Ma'arif ini sendiri. Jadi oleh itulah ya karena gagasan Buya ya tentang keislaman, tentang keindonesiaan, keislaman yang dibangun atas dasar ya pemahaman keislaman beliau melalui organisasi keislamannya, terus penghayatan beliau terhadap keindonesiaan yang mana Indonesia ya syarat akan perbedaan ditambah dengan rasa kemanusiaan Buya Syafi'i Ma'arif ya yang sedemikian rupa menjadikan ya humanisme Islam ya yang seperti itu, yang berani menyuarakan perbedaan, berani membela minoritas, ya berani untuk tidak segan untuk mengkritik terhadap sesuatu yang tidak sejalan dengan pemikiran beliau sendiri. Ketidaktakutan untuk beda inilah yang menjadikan ya seperti Buya Syafi'i Ma'arif ini sendiri. Seperti itu. Sudah bagaimana? Oke, karena pertanyaannya tentang keunikan ya, mungkin yang saya dapat pahami dari tadi yang disampaikan oleh pemantik, salah satu keunikan yang paling utama itu bagaimana Buya Syafi'i Ma'arif berbeda dengan rekan-rekan segolongannya ya, atau seangkatannya, di mana dalam menyuarakan humanisme beliau
suci dari partai politik, sehingga mungkin tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan apapun ya, kecuali kepentingannya nanti dikaitkan karena sudah gak berkaitan dengan partai politik, ya udah kita kaitkan dengan ormas tertentu, itu lain lagi nanti ya. Kan namanya analisis kepentingan, repot memang. Makanya saya sering berdebat sama Mbak Winda karena kami berbeda pendapat masalah pemikiran. Mbak Winda setuju bahwa pemikiran itu dapat dipengaruhi. Kalau kata saya, orang yang sudah memiliki kemandirian berpikir tidak mungkin dipengaruhi. Debat kami itu. Debat. Karena maksud pengaruh ini bahasanya bersifat politis. Jadi berbahaya. Sama dengan ini. Jadi kalau ini berkaitan dengan kepentingan bahaya juga. Apalagi kepentingan dibahasakan sebagai sinisme. Bahaya. Jadi salah satu keunikannya itu tidak terafiliasi dengan partai politik, sehingga mungkin ya seperti yang dikatakan oleh pemantik dari tadi, humanisme yang diangkat itu tidak berbatas. Selain itu ini nih kepentingan sampai dari saking syaratnya kepentingan ini mungkin yang menjadi unik, bagaimana Syafi'i Ma'arif mungkin tidak liberal ya. Beliau tidak liberal. Ada yang mengatakan bahwa beliau masuk dalam liberal. Dengan pendapat-pendapat yang disampaikan tadi ada sedikit keliberalan. Mungkin itu yang menjadi nilai plus bagi saya. Sisi liberal beliau yang mengatakan bahwa Islam secara murni justru akan tumbuh saat negara itu sekuler, saat negara tidak memberikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam melakukan prosedur keagamaan. Justru Islam yang pure akan murni, dan ini sekuler tapi ini memiliki bobot. Bukan orang sekuler yang hanya melakukan sekularitas yang dilakukan yang memotivasi sekularisme. Yang terjadi itu bukan karena syarat kepentingan politis, tapi benar-benar anggap ini menjadi suatu tantangan. Oke, Islam saya tantang nih hidup di negara sekuler. Bagaimana hasilnya dengan negara-negara Islam? Apakah nilai-nilai yang dihasilkan akan lebih pure atau tidak? Mungkin ini dapat diartikan sebagai tantangan. Jadi ini yang menjadi unik bagi saya. Bagaimana dalam menyemarakkan humanismenya dia berani untuk menyingkirkan autokrasi keagamaan berkedok dalam demokrasi tertentu, misalnya. Dia berani menyingkirkan Islam dari genggam kekuasaan untuk memunculkan nilai-nilai yang pure menurut beliau yang ada sebenarnya dalam Islam, yang ditutupi oleh gelap gulitanya malam kekuasaan itu. Bahkan kalau kita melihat dari tulisan kebenaran yang hilang dari Farag Fauda, bagaimana kekuasaan sebenarnya menjadi kelabu bagi peradaban Islam. Beliau berani mengangkat itu dalam menyemarakkan spirit humanisme dan toleransi. Bagaimana kita sebagai umat mayoritas berani meletakkan adikuasa kita terhadap sistem tersebut untuk mengeluarkan hal-hal yang bersifat pure tadi. Karena kalau kita sudah minoritas, kita tidak memiliki kepentingan apapun kecuali untuk mempertahankan hidup. Ya memang seperti itu. Ya tadi sesuai dengan perkataan beliau sendiri ya, ketika negara yang tidak apa-apalah negara sekuler katanya beliau itu. Akan tetapi umat beragama itu tidak istilahnya ya tetap harus taat beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Negara ya tidak perlulah mengatur-ngatur atau istilahnya ya mengatur tentang keberagamaan agama-agama yang di sana. Kan tetapi ya tidak dihambat atau tidak dihalang-halangi keberagamaan mereka. Ya sehingga umat-umat agama apapun mereka bisa taat beribadah, taat sholat, tidak berzina, misal bukan karena takut kepada sekelompok orang-orang yang menggeruduk misalnya. Mereka taat untuk berpuasa bukan karena takut ada razia misalnya. Mereka taat beragama bukan karena takut dicambuk misalnya. Mereka tidak berzina bukan karena takut dicambuk seperti ini. Akan tetapi mereka beragama karena kesadaran mereka sendiri yang timbul dari
hati mereka sendiri, sehingga hal inilah yang menjadikan yang menurut Syafi'i Ma'arif ini Islam yang murni atau Islam yang benar-benar Islam itu bisa muncul meskipun dalam keadaan negara sekuler dari orang-orang beragama itu sendiri. Mungkin itu penutup pada belum ditutup. Ya lanjut nanti.